Halo kawan-kawan, ketemu kembali bersama saya dengan LK Elektronik Kandangan. Pada video kali ini kita akan membahas masalah perbaikan kulkas freezer atau kulkas pembeku. Dimana pada video terdahulu saya persembahkan kepada teman-teman, yaitu mengenai cara memperbaiki rak freezer yang anjlok ya. Pada video tersebut saya sedang menangani perbaikan rak freezer yang anjlok. Jadi pada freezer itulah nanti yang akan kita buat konten untuk kita perbaiki dan akan kita kerjakan bersama-sama dengan teman-teman. Yaitu saya mulai dari awal kulkas tersebut didapat ya. Maksudnya pada saat saya merestorasinya dari barang rongsok yang tidak ada mesinnya, hanya bodinya saja. Saya bersihkan, saya cuci, kemudian saya rakit dengan rak freezernya dengan menggunakan aluminium ya. Nah, selesai semuanya sudah rampung. Pada saat ini saya akan melanjutkan dengan memperbaikinya, memasang kompresor dan juga mengisi freonnya. Jadi seperti apa kelanjutannya, mungkin teman-teman ingin tahu juga perkembangannya seperti apa, apakah bisa berfungsi dengan normal, bisa digunakan sebagai kulkas layaknya kulkas yang tidak bermasalah ya. Nah, nantinya akan kita mungkin dijual atau dipakai sendiri, tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, karena kulkasnya sudah bagus. Jadi yang jelas sekarang akan kita coba perlihatkan kepada teman-teman bagaimana caranya mengisi refrigerant dari kulkas rongsok yang sedang direstorasi. Oke, silahkan lanjut videonya sampai selesai teman-teman.
Oke teman-teman, di sini kita membahas masalah pipa ya. Ini adalah pipa hisap 2, terserah mau dipakai yang ini apa yang ini bisa. Kemudian ini pipa yang bertekanan, dan kemudian ini adalah pipa bypass. Pipa bypass ini tidak ada hubungan apa-apa dengan pipa yang ini ataupun yang itu. Jadi ini bersifat netral. Dua ini tidak ada hubungan apa-apa dengan ini. Dia hanya ikut merendam ke bagian oli ya teman-teman, untuk pipanya ini. Jadi ini tidak ada hubungannya. Nah sekarang kita coba pakai air, kita semprot seperti ini. Nah kita semprot seperti ini, maka dia akan keluar di sini teman-teman. Begitu juga dipasang ke sini, dia akan keluar di sini. Nah sebentar. Mungkin teman-teman melihat ya, saya semprot di sini, keluar lewat sini. Nah, deras saja airnya. Kemudian saya pasang ke sini, nah dia keluar lewat sini. Nah jadi dia netral, dia bukan masuk ke dalam kompresor, tidak, dia hanya ikut merendam aja. Nah seperti ini teman-teman. Jadi cukup jelas. Pipa ini saya sambungkan langsung. Sebenarnya pipa ini nyambungnya ke ini, ke kompresor. Karena di kompresor ini ada pipa ya, namanya pipa bypass. Saya sebut pipa bypass karena memang tidak ada saya cari di Google untuk penamaan pipa ini. Jadi saya namai sendiri dengan sebutan biar memudahkan, bypass atau simpangan ya teman-teman, karena ini tidak ada hubungan dengan pipa-pipa yang lain. Jadi dia loss. Nah, ini sebenarnya terhubung ke sini untuk bagian yang satu ini ke sini, kemudian yang satunya lagi ke sini. Jadi ada dua. Ini tidak saya gunakan teman-teman, tapi saya langsung hubungkan saja ini. Saya langsung hubungkan dari kondensor ke bagian kondensor yang ada di bodi ya, langsung keluar ke bagian filter. Nanti filternya saya ganti. Nah nanti saya akan lanjutkan dengan proses pemasangan ini, kemudian pengisian refrigeran. Nanti kita cek hasilnya sama-sama. Nah jadi saya perlihatkan dulu kepada teman-teman seperti ini untuk pressure-nya yang akan kita perbaiki. Nah seperti ini teman-teman. Ini ruangan saya di sini sempit. Nah, ini pressure-nya teman-teman, yang saya buat bingkainya kemarin pada video terdahulu. Nah, sekarang sudah kokoh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan kompresor dan pengisian refrigeran.
Oke teman-teman, di sini adalah kompresor 1/3. Maka di sini ampernya 1,6. Nah, jadi kita harus meredam ampernya ini dengan menggunakan kapasitor. Karena sebenarnya ini menggunakan kapasitor karena saya dapat dari rongsok ya teman-teman, kondisinya tidak ada PTC dan juga tidak ada relay. Jadi itu saya ganti yang baru. Sebenarnya dia ini menggunakan kapasitor running dan juga kapasitor starting. Jadi karena ampernya tinggi di sini 1,6, jadi saya harus menambahkan kapasitor. Jadi saya akan melepas dulu, mencabut dulu, memasang kapasitornya agar nanti ampernya menjadi 1, berapa. Yang jelas kurang dari 1,6 ya. Oke, saya cabut dulu, saya matikan dulu. Nah, saya pasang dulu kapasitor running agar mengurangi dayanya. Oke, jadi di sini saya lepas dulu untuk PTC-nya. Sebenarnya ini tidak menggunakan PTC seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi saya hanya untuk memanfaatkan saja, walaupun bukan pasangan aslinya dari kompresor. Nah, kita ambil di sini satunya lagi di sini. Nah, sudah terpasang sempurna. Mudah-mudahan ini agak kendor, harus dikasih kencang dulu karena apabila kendor dia akan terjadi percikan nantinya. Kita pasang dulu. Nah, jadi teman-teman, kita harus tahu dulu di mana kamennya ya. Bukannya kaman tapi ini runningnya ya, running kapasitornya. Pin runningnya di sini. Nah, berarti harus kita kasih keluar ini agar nanti bisa menjepit kabel untuk dihubungkan ke sumber daya listrik. Nah, jadi pasang ke sini. Nah, jadi kita jepitkan lagi ke ini, sudah nempel ya, satunya di kaman atau di bagian C nya, kemudian ini R nya running, pasang ke sini. Jadi seperti ini teman-teman, ini sudah ada terpasang kapasitor. Nah, sekarang kita pasang lagi, tancapkan lagi. Nah, sekarang kita coba hidupkan lagi kompresornya. Jadi sebelum kita melakukan perbaikan, kita cek dulu ampernya untuk daya kompresornya. Kemudian ada hembusan udara yang keluar di sini, menandakan kompresor ini bisa memompa tembus sampai ke sini. Karena pada saat kita ngelas tadi, siapa tahu ada kebuntuan saat mengelas. Jadi sebelum kita menghubungkan ke rangkaian-rangkaian yang lainnya, kita coba tes kompresor, kemudian kita coba hembusan udara di sini dari tekanan kompresor ini. Oke, sekarang saya hidupkan teman-teman. Teman-teman bisa diperhatikan di sini posisi ampere 0. Saya hidupkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan setelah menggunakan kapasitor 1,0. Sebelumnya 1,6. Nah, jadi sudah dihemat beberapa persen ya teman-teman. Oke, udah jelas. Kemudian di sini udaranya, hembusan udaranya cukup kencang. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasangan filter. Sebenarnya ini harus diplasing ya teman-teman, tapi karena ini udah bersih, cara memplasingnya ada di video yang terdahulu ya teman-teman, bisa dicek-cek aja di playlist cara plasing kondensor. Nah, saya sekarang mau pasang ini filter. Ini sepertinya ada air teman-teman, ada air ya, mungkin saya bersihkan dulu. Mungkin ada sisa-sisa saat pencucian ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita tambahkan metil aja. Saya tambahkan metil, nanti saya pasang ke sini. Sambungan ini nanti ke sini teman-teman, ke sini ya, ke ini, ke jalur kapiler. Nah, ini kita tambahkan metil aja teman-teman. Sepertinya ada air. Sebentar, saya ambil metil dulu. Ya teman-teman, saya kasih metil dulu 1 botol karena ini sifatnya memplasing ya.
sifatnya memplasing. Ini nggak apa-apa, kita masukkan satu botol, kita tunggu aja sampai keluar di situ beberapa menit. Mungkin videonya saya cut dulu agar mengurangi durasinya ya. Jelas saya perlihatkan cara-caranya. Nah, sampai dia keluar, sampai habis terhisap, kemudian keluar nanti di bagian pipa sini. Nah, jadi ini air teman-teman, air ya, karena ini lama, ada 9 hari sejak saya video kan untuk pemasangan evaporator ya, yang anjlok itu. Jadi ada 9 hari mungkin lebih. Nah, baru di sini saya coba lakukan lagi perbaikan untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, jadi ditunggu aja teman-teman sampai dia keluar ya. Nah, mungkin ada apa air, kita tunggu aja. Sebenarnya ini buat menghemat durasi ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini sudah keluar teman-teman, ini udah metil sepertinya, bukan air lagi karena ada terasa dingin. Teman-teman bisa diperhatikan di sini. Nah, ini sudah metil yang keluar dan jumlahnya pun banyak ya. Nah, jadi selesai ini teman-teman, mungkin kita tunggu 10 menit lah. Kita tunggu sekitar 10 menit. Nanti saya lanjut ke pemasangan ini. Jadi biar teman-teman pemula paham ya, biar mudah mengikutinya dari awal. Saya buat bertahap. Oke, masih keluar. Oke teman-teman, saya cut aja videonya ya, biar tidak menambah durasi panjang video ini. Oke teman-teman, sudah bersih, sudah tidak ada yang keluar lagi airnya. Jadi sudah aman. Ini tumpahan air dan metilnya teman-teman, kelihatan airnya ya. Di situ ada air, ada metil dan juga ada oli. Oke, sekarang saya coba lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya, yaitu pemasangan filter. Oke, simak ya teman-teman sampai selesai ya. Oke teman-teman, pengelasan di sini sudah selesai. Kemudian kita hidupkan lagi kompresornya. Nanti kita harus mendapatkan hembusan udara di pipa ini ya teman-teman, di pipa hisap atau pipa suction ini. Nah, jadi kita atur posisinya biar bagus. Mungkin perlu dibersihkan dulu. Sebelum dilakukan pengelasan, kita harus mendapatkan hembusan udara di sini teman-teman.
Jadi menandakan proses penyambungan di ini filter kapiler ke evaporator tembus ke bagian pipa hisap di sini. Oke, saya coba hidupkan dulu kompresornya. Nah, oh ini sepertinya ada bocor rembesan las, saya perbaiki dulu teman-teman. Karena di sini dibuat konten ya teman-teman, jadi perhatian saya fokus ke kamera dan juga ke ini objek. Jadi masih ada di bagian belakang yang belum rapat. Tapi kita lanjut lagi. Oke, mungkin kendalanya sudah beres. Nah, nanti kita ulang lagi. Kita cek lagi. Nah, sekarang kita cek hembusannya di sini, teman-teman. Dia harus ada hembusan di sini. Nah, ada hembusan. Oke. Ini pijar teman-teman karena panas di sini masih ada tadi, langsung saya hidupkan. Oke, saya matikan. Udah, yang penting sudah tahu tembus ke pipa hisap. Nah, sekarang kita sambung ke sini. Saya akan mengelasnya lagi. Baru kita lakukan proses vakum, nanti pengisian. Oke, sudah beres teman-teman. Kita lanjut ke proses vakum. Biar kelihatan jika ada yang retak-retak. Oke, lanjut ke proses vakum teman-teman. Biar panjang durasinya nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama tahu. Ini proses vakum. Oke, kita hidupkan dulu vakumnya. Oke, proses vakum sedang berjalan teman-teman. Ya, tunggu aja sampai dia minus. Nah, jadi urutannya seperti ini teman-teman. Pipa ke sini, kemudian ini ke vakum. Nah, jadi kita tunggu aja sampai minus 30 psi. Baru nanti kita lanjut pengisian freon. Ini sudah selesai proses vakum teman-teman. Kita cek las-lasan, siapa tahu ada kebocoran. Sudah aman. Nah, baru kita lanjut ke proses pengisiannya teman-teman. Tutup dulu ini agar udara pada saat kita mematikan pipa vakum tidak masuk lagi ke dalam sistem kulkas.
Kita kunci, kita matikan vakumnya, kemudian kita lepas ini nipple-nya. Nah, di sini ada refrekuensi saya teman-teman. Sayang kalau dibuang. Kita isikan aja. Nanti kita habiskan langsung. Ada sedikit, mungkin ada 10 gram. Kita buang udara yang terjebak di selang sini teman-teman. Kita buka aja full sisanya. Karena ini freon sisa, gak apa-apa, kita kasih full aja. Kemudian kita hidupkan kompresornya. Oke teman-teman, kita di sini menggunakan tang ampere. Ini ya, bukan tang ampere tapi kWh meter ya saya sebut, karena ada mencatat pemakaian daya, kemudian voltasenya juga ada di sini. Habis itu suhunya apa, semua lengkap ya di sini. Tapi saya bukan promosi. Oke, saya hidupkan teman-teman. Saya hidupkan, ini ampernya terlihat 1,1. Kita cek tekanan di jarum manipul. Ini agak longgar-longgar ini. Nanti lepas lagi, mati lagi kulkasnya. Aduh, longgar. Kayaknya ini longgar. Bentar, saya amankan dulu. Oke teman-teman, freonnya habis tersedot ya, kosong. Kita tutup lagi, kita isi freon yang baru. Karena ini freon sisa yang masih baru. Oke, kita tutup rapat lagi. Kita buka di sininya. Setelah itu kita buang lagi nanti udara yang terjebak di selang ini teman-teman. Oke, kita buang. Oke, cukup ya. Nah, di sini kita tutup dulu teman-teman. Di sini. Nah, kemudian kita isi pelan-pelan teman-teman. Kita isi pelan-pelan. Di sini kita buka pelan-pelan. Oke. Jangan sampai terlalu tinggi ya teman-teman naiknya. Dikira-kira aja, tutup lagi. Sambil kita cek teman-teman apakah ada kebuntuan. Nanti apabila buntu kita stop pengisian dulu. Nanti kalau kita isi terus nanti dia buntu, kita akan membuang freon. Jadi kita cek dulu ke depan apakah ada pembekuan. Nah, sepertinya normal teman-teman. Ada bunyi disis. Kita cek ada pembekuan di sini. Nah, ini ada pembekuan teman-teman. Walaupun freonnya belum penuh, di sini sudah ada pembekuan. Udah ada butiran-butiran es. Nah, tunggu aja teman-teman. Kalau lancar kondisinya, baru kita isi lagi. Karena isinya masih sedikit teman-teman, sambil kita raba-raba juga kondensor, kita isi lagi.
tutup lagi, bertahap ya teman-teman mengisinya. Nah, ini sudah terasa hangat di bagian kondensor. Nah, kita tunggu aja teman-teman, jangan terburu-buru, kita cek dulu agar kita tidak membuang pekerjaan kita dengan mengulanginya kembali, pekerjaan kita yang gagal. Nah, ini kondensor hangat sampai bawah teman-teman. Nah, di sini teman-teman, pipa ini tidak saya gunakan ya. Pipa bypass ini tidak saya gunakan, jadi saya langsungkan aja di sini. Jadi mungkin teman-teman bingung dengan pipa ini, apakah harus digunakan atau tidak. Saya tidak menggunakannya teman-teman. Nah, jadi tetap bisa teman-teman. Masalahnya juga tidak terlalu signifikan ya. Nah, ini hangat. Tekanan ini. Kita tambah lagi teman-teman. Tambahkan lagi. Sampai 20 psi, stop. Nah, sampai kita pantau teman-teman untuk tekanan di manifold. Kalau dia tidak ada penurunan, tidak ada penurunan ke bawah, ke arah vakum ya, ke arah minus, berarti dia lancar. Sambil juga kita raba teman-teman kondensornya, karena apabila sirkulasi refrigeran lancar di sistem pendingin ini, maka akan terasa hangat di bagian kondensor, juga di bagian filter, dan di dalam evaporator terjadi pembekuan atau pengembunan bunga es ya. Kita tunggu aja teman-teman. Oke, nanti kita tambahkan lagi, karena ini tandanya bagus, tidak ada kebuntuan, jadi kita bisa menambahkan refrigeran lagi. Untuk takarannya berapa? Nah teman-teman, nanti di sini akan saya jelaskan mengenai tekanan refrigerannya berapa untuk di skala manifold ini. Untuk isinya ya teman-teman tergantung pengalaman. Namun jika pemula bingung masih dengan cara pengisian berapa takaran refrigeran pada sebuah kulkas atau pada sebuah pendingin, teman-teman hanya mencek nameplate atau ampere yang ada di bodi kulkasnya. Untuk nameplate-nya di sini tidak ada teman-teman, jadi dia di sini. Jadi nameplate-nya di sini teman-teman. Nameplate-nya ada di sini. Mungkin nggak ketutupan ya teman-teman, ketutupan. Nah, di situ mudah-mudahan masih ada ya teman-teman. Jadi dia untuk arus pengenalannya berapa ampere gitu kan. Ini saya nggak tertutup dengan ini. Nah, jadi teman-teman, walaupun tidak saya perlihatkan ya secara detailnya karena memang tertutup, jadi teman-teman nanti ikutin itu aja, ikutin ampernya berapa ampere. Kemudian jika teman-teman punya timbangan digital berapa gram isinya, ikutin dengan mengikuti nameplate tersebut ada berapa gram. Kalau sudah sering melakukan pengisian, sepertinya itu tidak terlalu penting lagi ya teman-teman, karena sudah ada pengalaman terdahulu, jadi sudah bisa memperkirakan berapa jumlah refrigeran yang ada di dalam sistem pendingin, baik dengan pengukuran tang ampere ataupun dengan menggunakan skala manifold ini. Nah, misalkan saya sudah mengerjakan ini ada beberapa kali, dan kemudian saya tidak perlu lagi patokan menggunakan nameplate tadi ya teman-teman. Jadi saya sudah mengerti, sudah tahu dari yang beberapa terdahulu sudah dikerjakan. Nah, jadi teman-teman langsung mengikuti pekerjaan yang sudah dikerjakan yang terdahulu itu. Jadi patokannya itu ya teman-teman, yaitu pengalaman lah maksudnya. Nah, di sini tidak ada kebuntuan, lancar. Kita bisa ngisinya teman-teman sampai 20 psi. Ini tidak saya potong-potong videonya ya teman-teman, biar durasinya panjang, nggak jadi masalah. Karena nanti teman-teman pemula bingung ya. Untuk yang sudah profesional bisa diabaikan atau di skip aja videonya. Nah, ini teman-teman lancar, tidak ada gangguan di bagian sirkulasi.
ini lancar. Sebenarnya saya bisa menambahkan refrigeran, tapi kita cek aja ke depan dulu biar bolak-balik. Bolak-balik. Kita cek hasilnya di sini. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan ada uap hawa dingin ya teman-teman, terlihat di sini. Mungkin teman-teman bisa dilihat di kamera. Ada hawa dinginnya. Itu mungkin teman-teman bisa melihat hawa dinginnya ya. Nah, ini menandakan kulkas berjalan lancar teman-teman. Ini sudah beku teman-teman. Satu rak ini udah beku, udah sampai sini. Kemudian dia menuju ke tengah ya teman-teman, ke tengah, nampaknya ke tengah. Karena ada juga yang dari atas dia langsung ke bawah, kembali ke sini. Tapi untuk yang ini sepertinya ke tengah dia. Habis dari sini pembekuan pertama, kemudian yang keduanya ke sini. Nanti dilanjut mungkin ke sini. Sesuai dengan penambahan freon nanti ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, hasilnya udah kelihatan ada hawa dingin. Oke, kita lanjut lagi ke belakang. Oke, untuk menghemat durasi ya teman-teman, saya skip dulu videonya sembari saya menunggu perkembangan selanjutnya. Oke teman-teman, jadi videonya sudah selesai sampai di sini ya teman-teman. Sudah cukup panjang durasinya. Jadi nanti posisinya di 20 psi pada saat dia berjalan normal. Kemudian untuk posisi mati dia di 80 psi. Atau lebih tepatnya 240 gram refrigeran. Jadi kita cek hasilnya ke depan biar teman-teman tidak penasaran. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman. Sudah ada salju. Ini sudah ada saljunya juga. Oke, jadi cukup sekian teman-teman videonya untuk perbaikan restorasi kulkas freezer. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan di subscribe ya teman-teman. Salam yang LK Service Kulkas Kandangan. Bye bye.